Misi Jokowi ramaikan Rusia dan Ukraina dimulai. Presiden Jokowi dipuji lebih berani daripada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hal tersebut karena Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina, sementara Joe Biden tak berani ke sana. Keberanian Jokowi daripada Joe Biden diungkap oleh Direktur The Indonesian Intelligence Institute Ridwan Habib. Penganut intelijen UI itu menambahkan langkah Jokowi sangat strategis di tengah ketidakpastian global. Seperti diketahui, Presiden Jokowi direncanakan mengunjungi Kiev, Ukraina dan Rusia dalam rangkaian kawasan Eropa. Jokowi akan terbang ke Jerman dan menuju Kiev, ibu kota Ukraina yang sedang dilanda perang melawan Rusia. Publik pun memuji langkah Jokowi sebagai tindakan yang sangat berani. Meski begitu, alumni S2 Kajian Intelijen UI itu mengingatkan agar faktor keamanan benar-benar diperhitungkan. Karena Kiev masih menjadi sasaran Rusia, bukan tidak mungkin pada saat kunjungan Jokowi bersamaan dengan serangan pesawat tempur atau rudal jarak jauh. Ancaman risiko yang kedua datang dari pihak gelap yang tidak ingin kunjungan berhasil. Sebab jika berhasil maka Jokowi dianggap mempermalukan mereka. Ancaman risiko yang ketiga adalah saat kunjungan ke Moskow, Rusia. Pihak Rusia benar-benar menjamin keamanan Jokowi dan pihak-pihak anti Rusia yang tidak ingin hubungan Indonesia-Rusia berjalan baik. Ridwan meyakini tim pengamanan gabungan terdiri dari Direktorat B-BAIS, Direktorat Satu Luar Negeri BIN, Pampapres dan berbagai dukungan tim lain yang mampu membuat kunjungan bersejarah Jokowi lancar. Presiden Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Rusia dan Ukraina untuk menemui presiden dua negara yang sedang berperang itu. Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow di ibu kota Rusia. Sementara pertemuan Jokowi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan di Kiev, ibu kota Ukraina. Pertemuan dengan Zelensky menjadi masalah karena sedang berkecamuk perang di negara itu dengan Rusia. Rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina itu membuat pengamat militer Koni Rakudini Bakri angkat bicara. Ia menyarankan agar Presiden Jokowi tidak bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Menurut Koni, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidak hanya melibatkan dua negara, melainkan juga NATO yang terdiri dari banyak negara. Koni berpendapat langkah Jokowi bertemu Presiden Rusia dan Ukraina meneruskan semangat Bung Karno yang ingin mendamaikan dunia. Ia juga sudah menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Menteri Luar Negeri. Sementara anggota Komisi 1 DPR dan fraksi Nasdem Muhammad Farhan menilai langkah Presiden Jokowi berkunjung ke Rusia dan Ukraina sebagai bentuk diplomasi Wong Deso. Terlebih sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memojokkan Jokowi sebagai Presiden G20 untuk mendatangkan Putin dan Zelensky. Kemudian melalui duta besar masing-masing, kedua pemimpin negara yang tengah berperang itu menyampaikan tidak berani datang ke Indonesia karena alasan keamanan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi melakukan manuver dengan datang ke Rusia dan Ukraina. Farhan meyakini langkah berani yang diambil Presiden Jokowi sangat tepat. Ia juga meyakini kemampuan Jokowi sebagai seorang politisi yang bisa berdiplomasi saat dihadapkan pada beberapa peristiwa. Presiden Jokowi dijadwalkan akan berkunjung ke dua negara yang tengah terlibat perang pada akhir Juni 2022 ini. Adapun agenda Jokowi menemui kedua pimpinan negara itu adalah mencoba berkontribusi untuk mendorong perdamaian dan sebagai wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan. Pertemuan bilateral dengan Ukraina dan Rusia merupakan buntut dari undangan ketua G7 Jerman untuk hadir pada KTT G7 di Elmau pada tanggal 26-27 Juni 2022. Beberapa negara non-G7 atau disebut dengan G7 Partner Countries yang mendapatkan undangan untuk hadir dalam KTT G7 adalah Indonesia, India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan. Dalam rilis pers Kementerian Negeri RI, Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan para leaders G7 dan leaders negara undangan. Menurut Retno, kunjungan itu menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan oleh perang. Pasukan pengamanan Presiden menunjukkan 39 personel untuk mengawal Presiden Jokowi dalam lawatannya ke Ukraina dan Rusia pada akhir bulan ini. 39 personel tersebut terdiri dari tim penyelamatan Matan, tim utama Main Group, dan tim pendahulu Advance. Sejumlah perlengkapan akan dibawa Pampapres dalam mengawal Presiden, di antaranya helm, rompi anti peluru hingga senjata laras panjang.